Ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dalam kesempatan ini saya bisa berbicara dengan luas melalui medsos yang sedang tumbuh kembang pada zaman sekarang. Nah, saya atas nama Ketua BPD Desa Citikur mendapat persoalan atau permasalahan konflik perbatasan desa. Yang alhamdulillah pada hari-hari ini Pemda Kabupaten Kuningan sedang menjalankan program penetapan batas wilayah desa masing-masing. Dari awal kami sejak pemekaran desa Citikur sudah mempunyai agenda dalam RPJMDes untuk menetapkan kependudukan. Tidak berpikir untuk penetapan batas desa. Nah itu. Yang selama ini penduduk desa Citikur dan Cilayung masih carut-marut. Dalam persoalan carut-marut inilah kemungkinan kami merasa ada kesempatan untuk terus menjalankan RPJMDes dan sudah kami rencanakan. Kebetulan alhamdulillah pada bulan ini Pemda Kuningan ada program untuk penetapan batas wilayah desa masing-masing. Nah, dalam penetapan desa masing-masing ini ditemukan konflik perebutan batas yang masing-masing punya referensi dan punya alasan dasar pemikiran. Namun sebelum kita simak referensi apa saja yang disampaikan oleh Desa Cilayung, kami akan menyampaikan referensi, argumentasi, pendapat yang normatif kepada Bapak hadirin semua yang bisa menyaksikan pembicaraan saya. Sekali lagi, saya adalah Ketua BPD Desa Citikur yang punya hak untuk mempertahankan, melestarikan, mengamankan, sekaligus memelihara hak-hak kekayaan yang ada di wilayah Desa Citikur. Kemudian, kenapa terjadi konflik atau terjadi persoalan? Kurang lebih tahun 1982, Desa Cilayung yang berada di Dusun Cimeong terkena bencana erosi. Ya alhamdulillah Pemda Kuningan punya kebijakan yang sangat tepat dan sangat manusia untuk segera menyelamatkan masyarakat. Pindahkan apapun urusannya nanti di belakang. Yang penting masyarakat bisa selamat dulu. Karena keselamatan jiwa, keselamatan manusia, dan keselamatan makhluk adalah di atas segalanya. Ya. Dari perpindahan itu, seiring zaman, tahun demi tahun, belum ada yang berani ngambil sikap untuk bagaimana ketertiban kependudukan dan bagaimana ketertiban batas. Maka hari ini kami ditekankan untuk segera membereskan atau menetapkan batas. Kejadiannya batas itu berebutan. Nah, di sini yang perlu kita pecahkan. Perpindahan penduduk ini menurut referensi Cilayung bahwa batas desa harus berubah dan kemudian masyarakat itu harus pindah ke Desa Cilayung. Itu. Tapi kami akan memberikan atau mengeluarkan referensi, mengajukan pendapat-pendapat. Dari perpindahan penduduk Desa Cilayung ke kehutanan Desa Citikur, tentu ada di dalam wilayah Desa Citikur. Perlu Bapak ketahui bahwa setiap desa, setiap wilayah
setiap lingkungan, setiap negara, dan setiap sesuatu kelompok memiliki harta kekayaan. Desa Citikur tentu memiliki kehutanan, hutan lindung, kemudian sawah, sungai, titisara, penduduk, dan apa saja yang tumbuh kembang di dalam wilayah tersebut. Itu. Waktu Cilayung dipekarkan oleh Desa Ciwaru, batas di situ. Kemudian Citikur dipekarkan oleh Sumberjaya, batas di situ. Persoalannya yang menjadi kami pertanyaan, apakah perpindahan penduduk itu harus merubah batas? Kan tidak. Ini perlu dicatat. Perpindahan penduduk itu harus berupa batas. Lalu apa yang harus berubah, Bapak hadirin? Adalah status kependudukan setempat. Dari mana dasar pemikirannya kok Cilayung pengen rubah batas? Dirugikan kependudukan tidak, dirugikan harta milik tidak. Apa yang dirugikan? Dirugikan luas tanah desa juga tidak. Kalau katanya hilang hak milik, kan mereka-mereka itu tetap menjadi milik dia. Bahkan sekarang hidup gemah ripah Lodinawi, rumah gede-gede dia bebas ngegedein dan lain sebagainya. Hidup tetap rukun damai dan tidak ada masalah. Apa kerugian desa Cilayung? Nah itu pikiran saya. Ada lagi muncul referensi mereka yang disampaikan pada saat kami sidang, bahwa kami sudah kerugian membangun dusun itu yang tadinya hutan sekarang menjadi rame. Gitu kan. Ya itu muncul balik referensi dari kami. Itulah pertanyaan kami. Dana itu dana siapa yang menjadikan ramenya dusun itu? Kan duit pemerintah. Iya kan? Bukan duit seseorang, bukan duit penduduk. Itu adalah dana pemerintah. Iya kan? SPPT. SPPT itu adalah hanya hak wajib pajak. Siapapun orangnya yang menunggu, yang memanfaatkan itu hak milik atau hak pakai, itu wajib pajak. Lah dasarnya dari mana kalian pengen batasnya pindah? Nah kalau penduduk pindah lalu batas halus pindah, itu namanya menjajah, ekspansi. Apakah tidak perbuatan jahat? Nah itu yang jadi silakan kepada instansi-instansi terkait dalam proses tatanan pemerintahan, tatanan kependudukan, tatanan ke bagaimana perpajakan dan sebagainya, kita rembuk masing-masing agar kita semua mengerti. Akses katanya, dusun itu sendiri katanya nanti akan kehilangan akses. Justru akses Desa Cilayung itu sudah direngkuh atau diambil oleh Desa Cilayung. Apa kerugiannya? SPPT, loh itu juga akan kami serang balik. Kenapa tidak ada izin kelantingan atau pengukuran tanah wilayah? Sementara itu adalah mantan atau bekas kehutanan. Transaksi apa yang kalian lakukan? Perjanjian apa yang kalian... Mungkin saja perjanjian antara perhutanan dengan Desa Cilayung. Itu please saja. Tetapi tidak harus berupa batas. Itu sekali lagi. Saya jelaskan sekali lagi, perpindahan penduduk itu ada 3 macam. Urbanisasi adalah perpindahan penduduk dari daerah ke daerah. Akibat bla 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 bla. Beruntung Pemda punya kebijakan yang sangat tepat. Masyarakat Cimeong bisa selamat. Yang sekarang hidupnya gemah lipah Lodinawi. Ada lagi katanya alasan, ini bukan inisiatif masyarakat Desa Cilayung, ini adalah kehendak Pemda. Andai Pemda tidak memindahkan itu, bagaimana kalau longsor? Apa ridho kalau harus meninggal? Apa ridho kalau harus mati di tempat? Nah, itu yang perlu kita perhatikan. Manusiawinya di mana kalian ingin merubah batas? Nah, ini jika saja nanti dalam keputusan pihak-pihak pemerintah terkait memutuskan bahwa batas itu harus pindah, saya tidak terima. Sampai di mana akan saya kejar.
sampai kami mengerti aturan-aturannya. Lalu apa alasannya lagi? Jadi sudah saya kantongi maksud dan tujuan dari pemerintahan Cilayu itu hanya kehilangan jumlah penduduk. Yang di dalamnya jumlah penduduk itu ada potensi. Jangan pernah dalam persoalan pemerintah ini ditunggangi oleh kepentingan masa depan secara individu atau kelompok. Tidak akan selesai. Nah, siapa yang harus mengalah? Wayahna, karena itu batas sudah dari zaman Tai Kotok di Lebuan. Itu tidak pernah pindah, Pak. Pikirkan itu. Mau ngajak berantem? Ya nggak etis dong. Nah, kemudian oke lah, batas tetapkan, kependudukan nanti kita tertibkan sesuai dengan instruksi dari instansi terkait Pemda Kuningan. Itu bahan pemikiran saya. Jadi mohon maaf, saya pikir jika ada keputusan bahwa batas harus pindah, itu saya tidak terima. Artinya ada kebijakan yang salah. Itu yang perlu kita. Kalau hak milik itu baik kehutanan atau hutan lindung dan sebagainya, ketika ada dalam batas wilayah desa itu sendiri, jangankan puluhan hektar, 1 jengkal harus dipertahankan. Saya ketua BPD punya kewajiban mempertahankan, mengamankan, melestarikan dan memelihara keamanan masyarakat itu sendiri. Itu saja dari saya atas nama ketua BPD dengan tegas berkata, kami tidak akan menyerah, pantang mundur selama mempertahankan hak-hak masyarakat desa Citikur. Mohon maaf, itulah menjadi bahan pertimbangan para pemerintah di Kabupaten Kuningan untuk mari kita bahas masing-masing. Andai saja ada proses-proses yang sama seperti desa Citikur, contoh di Banjaran atau Kadatuan dan lain sebagainya, itu juga harus kita tertibkan. Bagaimana jelasnya? Jangan menyontoh-nyontohkan yang salah. Itu saja. Mohon maaf kepada para petinggi pejabat di Kabupaten Kuningan. Mohon ada perhatiannya dari kami Ketua BPD Desa Citikur, Dudung Setiapandu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.